Waduh, ternyata kalau di SMA kadang-kadang ada yang bandel, ada yang nakal-nakal sedikit ya. Itu kadang-kadang berani untuk membuat suatu perubahan. Asalkan jangan nakalnya kebangetan. Iya, Narkoba kebablasan. apa namanya, pornografi gitu ya. Nah, sebenarnya di zaman SMA itu udah mulai kelihatan karakternya seperti apa sih yang paling dekat ke kehidupan kita akan seperti apa. Bahkan ada yang berkelompok ya kalau zaman SMA. Teman-teman tuh kadang-kadang mungkin mereka punya teman yang rasa satu visi, satu misi, satu kegiatan ataupun satu suara bikin kelompok, Iya. bikin kelompok. Ada juga yang mengganggu, ada juga yang mungkin dapat positifnya. Gitu. Ada yang berkumpul gitu, itu belajar berorganisasi gitu ya. Iya. Nanti mungkin mereka bisa membentuk sesuatu di kedepannya. Kalau yang sendirian, nah biasa tuh jadi ilmuwan tuh gedenya. Ilmuwan gitu. Atau seniman bahkan. Iya, bisa Senang juga. nipu teman. Baiklah, sekarang kita akan undang salah seorang yang dikabarkan ketika SMA dia adalah salah satu wanita yang sering bikin geng-gengan. Gitu. Biasanya kalau di sekolah ada geng cewek tuh, ada anak baru dikit, roknya pendek banget. Sepatunya. Gayanya tau gak, godain guru. Ada apa cowok cakep dikit, hai cowok. Ada ceweknya, kayak apaan? Tau kayak sinetron yang VO sinetron tau gak? Gayanya kebangetan banget. Nah sekarang kita akan undang, apakah beliau juga punya sifat yang sama? Inilah dia, Ayu Hastari. Uptown girl, she's been living in her uptown world. I bet she never had a backstreet guy. I bet her mama never told her why. I'm gonna try an uptown girl. Aku kemana? Ini cetakan muka bisa sama begini Ya, sih. konfirmasi ya. Ini kamera. Nggak mirip kan? Dilihat, apakah kita mirip? Enggak kan? Enggak. Enggak ya? Enggak ada. Ya, pasti kelihatan lebih tua aja sih. Bedanya kakak udah ada buntutnya. Kelihatan mana yang berumur, mana yang belum. Kayak umur boleh beda, Mas, tapi boleh jiwa duduk? tetap Oh, silakan, jiwa silakan. muda. Masa gue sama Ayu sering banget orang pada ketuker. Oh gitu, ya. Nah, dengar-dengar katanya dulu waktu SMA ini suka ngegeng. Geng Menurut apa? sumber terpercaya, katanya Ayu Hastari ini termasuk salah satu geng GPK, Gerakan Pengacau Kelas. Dapat informasi dari mana? Oh, sumber Iya terpercaya. sih, dulu tuh aku punya geng di SMA, kita tuh bersembilan. Namanya Nine Angels. Ya Allah. Alay banget. Itu kalau digabung nengel. Nan angel nengel. Iya, karena di situ geng cowoknya itu namanya Nine Dragon, jadi cewek-ceweknya Nine Angels gitu. Oh, akhirnya bikin boy band tuh si Nine Dragon. Enggak, Oh, bukan. itu bukan. Itu Dragon Boy. Nine Dragon, sembilan cowok bernapas naga. Pas banget kalau lagi puasa, Iya, iya. nafasnya naga. Iya, itu kita bersembilan kayak gitu memang sebenarnya sih ngebentuk gengnya tuh karena atas dasar kita pilih yang memang paling akrab gitu, paling sering main bareng. Dari kelas 2, terus tiba-tiba kita deket semuanya, kayaknya kok kita kalau main ini doang ya. Teman-teman yang lain tuh kayaknya kalau ngeliat kita tuh, ih mainnya sama itu doang gitu. Jadi kita ya udah mainnya sama yang itu aja. Tapi apa kalau yang termasuk kayak gini? Adik kelas. Tunggu, aku punya pengalaman karena waktu aku kelas 1 justru aku stres tiap sekolah karena aku yang dibully. Tapi begitu naik kelas 2 ada dong perasaan, ini saatnya aku ngebully adik-adik kelas. Tapi begitu aku ngebully adik kelas malah aku yang kena senior yang kelas 3 gitu, kena lagi. Itu kayak ini, biasalah berantai. Berantai. Biasanya antar geng tersebut itu persaingannya soal apa sih sebenarnya? Lu ada berapa geng di sekolah? Satu doang. Oh, Satu doang kita bersembilan itu. Tapi yang lain kan jadinya malah. Nah, yang lain itu justru malah kayak jadi geng-geng aku tuh kayak kurang disukain gitu sama teman-teman yang lain. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ya itu. Karena kok kayaknya lo nggak mau ngebaur banget sih sama yang lain gitu. Mainnya Oh, gitu. bersembilan itu aja. Pemilihannya berdasarkan apa? Misalnya lu kenapa bersembilan itu kumpulnya biasanya atas satu kesamaan. Apa kesamaannya? Satu kesamaannya, ya itu dia kalau misalnya di SMA kan zaman-zamannya kita bandel-bandel gitu ya. Nggak sekolah, cabut sekolah, itu bareng-bareng. Terus kalau misalnya ngumpul jalan di luar sekolah juga bareng-bareng gitu kan. Terus apalagi ya, mungkin kayak Nilai-nilai? nilai bagus, jangan salah. Gue jelek-jelek nih IPA Nggak loh kayak gue lu. SMA. Oh gini Wah, bagus tapi ya? IPA-nya 4 tetap wilayah.
Sebenarnya masa paling indah tuh masa-masa SMA. Betul banget. Masa suka-sukaan, masa demen-demenan gitu. Nggak bisa tidur mikirin aja gitu kan. Aduh gimana besok masuk sekolah ketemu nggak ya, kayak gitu kan. Nah kadang-kadang ke bawah sampai sekarang ini. Nah bicara soal SMA, ada beberapa golongan siswa di SMA. Anda itu golongan yang mana? Inilah deh golongan anak SMA ala Tunaceu. Di suatu kelas, Pak Guru Evert sedang mengajar kelima muridnya. Inilah kisah mereka. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi ini kita akan belajar tentang ini kurang satu ini. SD kemana ini? Belum datang, Mbak. Kamu? Pada kecepetan datangnya. Gue dong on time. Oh my God. Hai Pak, apa kabar Pak? Baik. Oh, Kamu dari mana? dari tadi Pak. Saya dari rumah, terus kesini. Habis dari ember hijau Pak. Sorry ya Pak, tadi datangnya aku terlalu on time. Terus aku juga bawa tas kekecilan. Oke. Oke. Kita akan mulai pelajaran hari ini adalah HAM. HAM adalah hak asasi manusia. Victor, si murid ngantuk. Heh, kamu kerjanya tidur aja. Bangun. Kita sudah mulai pelajaran ini. Iya sih, Pak. Oke, kita terusin lagi. Hak dasar yang dimiliki manusia karena Hesti, si murid dandan. ngapain? Lagi mandi Pak, dandan sekali. Kita udah mulai pelajarannya. Iya, aku tahu. Makanya aku mau dandan. Buku kamu mana? Buku. Buku kamu. Dia status Oke. Kita terusin lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Karena martabatnya sebagai manusia dan bukan Ferdi, si murid sosial media. Ferdi, kamu ngapain? jadi marahin gue. Ya, udah guru bete, songong lagi. Update status. Kamu ngapain? Pak. Tanya dulu, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong. Bentar. Oke, lagi. Lagi, duduk. Saya sita handphone kamu. Duduk. Pak. Kita sudah mulai pelajaran ini. Update. Ya, Duduk. elah, Pak. Duduk. Ya, elah. Berisik, Pak. Kita mulai lagi belajarnya. Oke, Nih. sampai mana tadi kita? Nah, Ya, apaan sih? karena martabatnya sebagai manusia dan Dika, si murid teladan. ini seperti dia dong, contoh seperti dia ini. Ini dia paling baik. Ya nak ya? Betul, ini. Coba, kamu contoh nih. Ini. Iya Pak. Nah, nggak apa-apa, kamu paling baik. Jangan begitu. Oke, kamu ini Iya anak Pak. Pak. Terusin Pak. Oke, kita terusin. Kasih ya Pak. Martabatnya sebagai manusia dan bukan diberikan oleh Tumbuhan. Hari, si murid iseng. Ari. Pak, Ngapain kamu? ngelempar dia Pak. Tapi dia ngeles. Kamu lempar. Ngelempar dia nggak kena. Gini nih. Oke, kamu maju ke depan sini. Kamu saya hukum. Maju ke depan sini. Ini sebagai contoh untuk kalian semua. Hari ini Pak. Pak. Hukum aja Pak. Kamu ke depan sini. Ini siapa yang lempar lagi? Saya Pak. Hari, Pak, hari. Saya lempar hebat kan. Memang kamu. Siapa yang lempar lagi nih? Hari, Pak, Saya. hari, Pak, iseng Pak, hari, Pak. Kamu yang lempar saya lagi. Angkat kaki, megang kuping. Coba.
Kanan kiri. Contohin dong, Pak. Kanan. Pak, contohin Pak De nggak bisa, Pak. Nggak Bapak bisa, dulu. Pak. Coba Bapak dulu, Pak. Bapak dulu, Pak. Angkat kaki, Ya. pegang kuping. Sampai saya bilang stop. Ya. Itulah kisah mereka. Yang baik silahkan ditiru, yang jelek jangan ditiru. Macem-macem ya, anak-anak di sekolah tuh ada yang pasti ada yang bandel pasti ada. Ada yang Yang tukang pinter molor, pasti ada ada, yang tukang tukang molor tidur. pasti ada. Tapi tadi si Teteh itu emang aku banget sih. Kan bener, So tukang dandan. me, sering banget ini ke gap emang kalau lagi pelajaran gitu, lagi ngaca. Makanya itu di buku tahunan SMA aku tuh aku memang dijulukin Ratu Kaca seangkatan. Oh tapi Hesti juga dulu sering ngaca, tapi sering pingsan. Lihat muka sendiri. Kaget gue ngeliat muka gue sendiri. Gue kaget begitu cantik. Ketika gue udah mulai bosan ya udah gue turunin. Tapi sebenarnya kamu ini ketika dari SMA sampai sekarang apa sih nilai-nilai masih kebawa sampai sekarang dari Apa ya? Dari geng-gengan itu? Dari geng-geng itu apa ya? Kalau misalnya dari geng itu sendiri sih kita mungkin lebih menghargai pertemanan aja ya gitu. Maksudnya kalau buat aku sih dari sekian banyak temen gitu yang aku temuin gitu. Maksudnya teman-teman yang memang dari SMP, dari SMA itu memang benar-benar teman yang sebenarnya gitu ya, benar-benar tahu kita jelek-jeleknya, baiknya, itu mereka benar-benar kenal banget gitu. Jadi nggak perlu nutup-nutupin sesuatu tuh mereka udah tahu pasti. Oh berapa kali lu pacaran, lu Berapa kali saya galau? broken heart. Ya, sendal di masjid aja masih ada yang ngincet. Masa kamu enggak? Tapi apakah gengnya Ayu Hastari di SMA ini sama dengan geng yang satu ini yang punya bisnis barang lancip? Kita lihat artikel. Barang lancip? Iya, barang lancip. Kita lihat artikelnya. Coba lihat. Konvoy bawa pedang, geng pelajar Jogja ditangkap polisi. Oh, ini seorang pelajar apa seorang kapiten? Bawa pedang. Ini ada gengnya, sekelompok pelajar di Yogyakarta ditangkap polisi karena berkonvoy sambil membawa beragam senjata tajam. Nah makanya gue bilang ini kayaknya bisnis ini barang-barang lancip gitu. Senjata tajam. Ya kadang-kadang perkumpulan itu kalau ketemu sama orang-orang yang negatif juga, jadi jatuhnya negatif juga. Ya itu balik lagi ke diri kita sendiri sih, mau kita bergaul dengan banyak teman, mau yang positif, mau yang negatif, kan itu tergantung dari kita. Kita bisa membawa diri, bisa menyesuaikan atau enggak gitu. Jangan sampai ke bawah kalau untuk hal-hal yang negatif. Tapi dibuktikan ya sekarang Ayu sendiri sudah bergerak di bidang mempunyai profesi sendiri yang positif. Ini buktikan bahwa dia tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang mungkin aja terjadi ketika saat waktu SMA. Tepuk tangan sekali buat Ayu Hastari, luar biasa. Ayu walaupun geng-gengan di sekolah, tapi dia ini bisa membuktikan sebuah prestasi pada keluarga, kepada masyarakat dengan hasil karyanya. Akan lebih oke lagi ternyata kalau yang satu ini para prestasinya sampai menjadi pahlawan bangsa. Nah, siapakah mereka? Mereka akan jadi tamu Tonight Show di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana hanya di Tonight Show.